Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan saya Bapak John Paulus dari Pelkat PKLU GPIB Jemaat Pondok Umum di Bekasi. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsana, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapak yang terkasih, inilah ungkapan syukur kami, di mana Engkau telah memberikan napas kehidupan kepada kami, sehingga kami dapat bertemu dan bertatap muka kembali walaupun secara virtual. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami agar kami dapat mengerti apa yang kami baca dan dengar. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari Kitab 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Renungan firman Tuhan terambil dari Sabda Bina Umat, di mana diberi judul Bahasa Roh dan Nubuat, dengan ayat utama atau ayat emasnya terambil dari ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Menurut Paulus, berkata-kata dalam bahasa roh terjadi ketika kita sedang terhubung
secara pribadi dengan Allah dalam ruang privat. Artinya berkata-kata dalam bahasa roh bukanlah sesuatu yang dilakukan atau terjadi di muka umum sehingga menjadi tontonan yang spektakuler bagi orang lain. Inilah jawaban terhadap kegunaan kita ketika melihat ada orang yang berkata-kata dalam roh dalam ibadah umum atau ketika mendoakan orang lain. Apa yang diperkatakan dengan bahasa roh akan membawa peningkatan kualitas spiritual dan keimanan pribadi. Karena peristiwa ini memang dimaksudkan untuk kepentingan rohani perorangan. Orang lain tidak perlu melihat, namun mereka akan percaya bahwa kita dapat berkata-kata dalam roh ketika mereka melihat adanya buah-buah dari pertumbuhan iman kita. Berbeda dari itu, bernubuat yaitu menyampaikan maksud Allah kepada sesama manusia dianggap Paulus sebagai yang lebih berguna bagi pembangunan jemaat daripada berkata-kata dalam roh yang adalah untuk dirinya sendiri. Ketika bernubuat, orang akan berkata-kata secara khusus kepada orang tertentu untuk membangun, menasihati, dan menghibur sehingga orang itu dapat menjadi sangat berguna bagi pembangunan jemaat. Akan tetapi lucunya, orang lebih tertarik untuk mempertontonkan berkata dalam bahasa roh daripada menasihati, menguatkan, dan membangun sesamanya berdasarkan nubuat yang diperoleh. Paulus sendiri mengatakan bahwa ia mendukung kita untuk dapat berkata dengan bahasa roh. Artinya, Paulus mendorong kita untuk lebih sering dan serius membangun hubungan yang privat dengan Allah, sekalipun dengan memakai kata-kata yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun. Akan tetapi, hubungan yang pribadi dengan Allah itu seharusnya berdampak bagi orang lain, yaitu ketika kita menasihati, mengajar, dan membangun jemaat berdasarkan apa yang disampaikan Allah kepada kita. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsana, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Oma Opa, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu begitu besar kepada kami. Cinta kasih-Mu sungguh indah kepada kami Opa Oma, di mana kami sangat-sangat bersyukur karena wadah ini saya dan PKLU GPB membaca Alkitab bersama. Biarlah acara dan kegiatan ini tetap eksis sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Opa Oma, tetap semangat melakukan aktivitas di pagi yang indah ini. Tetap berkarya dan tetap menjadi lansia-lansia yang inspiratif. Tuhan Yesus sayang kita semua.